Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Delfitri Munir. Sahabat sehat sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas khusus mengenai bagaimana orang yang ada gangguan di lambung atau sakit mah menjalankan ibadah puasa. Nah, kita akan bahas bersama pakarnya, yaitu Dr. Taufik Sungkar, spesialis penyakit dalam KGEH. Assalamualaikum Dr. Taufik. Waalaikumsalam Prof. Delfitri. Ya, sehat Prof? Alhamdulillah sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Dr. Taufik, ini banyak juga yang bertanya-tanya kepada saya ini, bagaimana orang sakit mah ini ya berpuasa, boleh apa tidak? Karena yang terganggu kan lambungnya. Nah, sekarang ditahan 12 jam tidak ada makanan. Ini banyak pertanyaan nih. Nah, apakah boleh orang sakit mah berpuasa? Silakan Dr. Taufik. Ya, terima kasih Prof. Ya, tentu ini pertanyaan yang banyak dimunculkan di publik ya. Tentu umat Islam di seluruh dunia, begitu datang bulan Ramadan, itu adalah satu kewajiban untuk kita semua umat muslim ya. Tapi memang ada beberapa kondisi orang-orang tertentu, terutama dengan kelainan lambung ataupun dispepsia kita sebut, itu menjadi suatu mungkin momok bagi mereka, apakah mereka bisa menjalankan puasa ini. Nah, sebenarnya dispepsia ini kan secara garis besar kita bagi dua, Prof. Jadi yang pertama itu dispepsia fungsional dan dispepsia yang organik. Nah, yang fungsional ini artinya adalah secara struktur, secara organ dia tidak ada kelainan. Ya, jadi biasanya dispepsia ini terjadi oleh karena perubahan pola makan, misalnya waktu makan yang tidak teratur, ataupun jenis makanan-makanan yang dia konsumsi tidak beraturan atau tidak sesuai. Nah, inilah yang menyebabkan rasa nyeri ataupun gembung pada penderita dengan dispepsia yang fungsional. Nah, pada saat kita menjalankan puasa, apakah penderita ini boleh? Sebenarnya beberapa literatur mengatakan bahwa dengan berpuasa, ya, orang-orang dengan dispepsia fungsional justru keluhan dispepsianya akan membaik. Kenapa? Karena dengan puasa kita akan diatur pola makannya. Jadi selama puasa itu pola makan kita akan teratur. Jadi makan 2 kali, sahur, kemudian berbuka ya. Nah, dengan mengatur pola makan yang seimbang, artinya dalam waktu sebulan itu kita atur pola makan yang sama. Memang di awal-awal Ramadan, ya 1 minggu Ramadan, lambung kita itu akan beradaptasi. Memang di awal-awal Ramadan, 1 minggu pertama, penderita dispepsia fungsional itu akan merasakan rasa yang tidak nyaman, karena lambung kita masih beradaptasi dengan pola baru. Ya mungkin sebelum Ramadan dia makan 3 kali, begitu Ramadan dia 2 kali. Nah, namun setelah itu, 2 minggu, minggu kedua, tentu lambung kita sudah mulai beradaptasi, Prof. Nah, ini akan menyebabkan pasien dispepsia merasakan lebih nyaman, ya. Apalagi mereka menjaga pola makannya. Selain waktunya dia jaga, teratur, pola makannya dia jaga selama berbuka ataupun sahur, dia jaga artinya dia tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang berlemak, minuman-minuman yang bersoda. Tentu ini akan membuat lambungnya akan merasa lebih nyaman dan keluhan dispepsianya tidak akan muncul. Jadi mungkin hanya di minggu pertama penderita dispepsia fungsional perlu mengkonsumsi obat-obat yang tujuannya adalah menurunkan kadar asam lambungnya pada saat sahur ataupun berbuka. Namun di minggu kedua dia sudah bebas karena lambungnya sudah mulai adaptasi atau terbiasa. Mungkin itu, Bro. Iya. Lalu yang organik ini gimana? Apa boleh juga berpuasa? Ya, ini ya betul, Prof. Pertanyaan yang baik sekali, Prof. Jadi yang organik ini adalah dispepsia memang secara struktur atau organik lambungnya memang ada masalah. Jadi biasanya terdapat luka di lambung atau polips ataupun yang lebih berat adalah kanker di lambung. Nah, pada penderita dispepsia yang organik seperti ini tentu harus dipertimbangkan. Jadi harus dilihat kondisi pasiennya, tentu dokter yang lebih paham. Jadi kalau kita menyebutnya, kalau tidak ada tanda-tanda kegawat daruratan, misalnya pasien dispepsia organik
tanpa adanya hematemesis atau muntah darah, tidak ada BAB hitam, melena ya, kemudian tidak sedang mengalami muntah-muntah yang berlebihan, maka boleh dianjurkan untuk menjalankan ibadah puasa, tetapi tentu dengan harus mengkonsumsi obat-obat yang tujuannya adalah menurunkan produksi asam lambung pada saat sahur ataupun berbuka. Nah, itu Prof mungkin yang dianjurkan untuk pasien-pasien yang mengalami dispepsia yang organik. Tentu dia harus konsultasi dengan dokternya, apakah dia terbebas dari tanda-tanda alarm simptom yang ada dalam dirinya, itu Prof. Iya, baik. Berarti dua-duanya bisa ya, baik yang fungsional maupun organik. Lalu ada nggak tip-tip khusus ya berpuasa baik yang gangguan fungsional ataupun yang organik? Iya Prof, jadi ada beberapa cara ataupun trik yang bisa dilakukan untuk menghindari timbulnya gejala dispepsia. Mungkin yang paling penting itu adalah pola makan Prof pada saat sahur ataupun berbuka. Tentu karena jangan kita mengkonsumsi makanan langsung dalam jumlah yang besar pada saat sahur. Karena mungkin orang akan ketakutan, saya akan puasa 14 jam, jadi saya sahur harus makan yang banyak. Itu sebenarnya adalah hal yang salah. Karena kalau begitu kita sahur dalam jumlah konsumsi makanan yang terlalu besar, maka ini akan membuat kerja lambung akan menjadi lebih berat. Di mana akan diproduksilah HCl atau asam lambung itu dalam jumlah yang tinggi untuk mencerna makanan yang masuk dalam jumlah yang banyak. Tentu ini akan menyebabkan rasa tidak nyaman di perut. Perut akan terasa nyeri, begas, segala macam. Jadi dianjurkan dia harus mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang sedikit. Jadi artinya secukupnya, tidak boleh terlalu berlebihan. Begitu juga pada saat dia buka puasa. Itu sebaiknya adalah kita mengkonsumsi begitu buka minuman yang manis ataupun kurma. Kemudian setelah sholat maghrib baru kita makan dalam jumlah yang cukup. Kemudian kalau kita masih lapar lagi setelah taraweh, kita boleh memakan makanan ringan. Jadi makannya sedikit-sedikit tapi sering Prof. Sehingga lambung akan menjadi kerjanya tidak semakin berat. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah jumlah makanan. Yang kedua adalah jenis makanan Prof. Jadi hindari baik pada saat sahur ataupun berbuka, hindari makanan-makanan yang pedas, kemudian makanan yang mengandung lemak yang tinggi atau makanan yang mengandung minyak. Karena ketiga jenis makanan ini adalah makanan-makanan yang memicu produksi daripada HCl atau asam lambung yang begitu tinggi. Karena kalau ini dikonsumsi maka akan menimbulkan rasa yang tidak nyaman di bagian perut ataupun lambung kita. Kemudian begitu juga dengan minuman, Prof. Jadi dianjurkan adalah minum air putih yang cukup. Karena ada beberapa literatur dengan konsumsi cairan yang cukup itu bisa menurunkan meningkatkan pH lambung sehingga kondisi lambung tidak begitu asam. Kemudian juga menghindari minuman-minuman yang asam, minuman yang berkarbonasi, yang bersoda, kemudian minuman yang berkafein, kopi itu dihindari, Prof. Nah, satu lagi adalah kebiasaan merokok. Itu selama puasa, sahur, berbuka tidak boleh lagi, hindari merokok. Karena kita tahu merokok, nikotin itu akan merusak atau membuat mukosa daripada saluran pencernaan kita terganggu. Kemudian ya kebiasaan apa lagi? Kebiasaan biasanya sering kalau habis sahur, makan, langsung berbaring, langsung tidur. Itu juga tidak boleh. Karena begitu perut kita penuh, kita tidur, berbaring, maka isi yang ada di dalam lambung, itu akan naik ke dalam kerongkongan atau ke dalam esofagus. Itu akan menyebabkan rasa tidak nyaman di dada atau yang kita sebut dengan heartburn. Jadi sebaiknya setelah kita sahur, duduk 2-3 jam terlebih dahulu, baru kemudian bisa berbaring. Dan yang terakhir mungkin Prof adalah menghindari faktor-faktor stres. Nah, karena faktor stres juga meningkatkan produksi daripada asam lambung. Mungkin itu beberapa tips atau cara yang bisa saya jelaskan untuk bisa mengurangi gejala daripada dispepsianya, Prof. Iya, baik. Jadi sahabat sehat sekalian, ya jangan takut ya. Yang sakit mah boleh
apakah gangguan fungsional saja atau sudah organik, tetapi tentu yang tidak ada komplikasi. Tetapi harus ada cara-caranya ya yang disampaikan Dr. Taufik tadi. Baik, terima kasih Dr. Taufik. Cukup bagus sekali ya masukannya untuk masyarakat kita, terutama tentu yang ada gangguan pada lampunya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.